Oke, perkenalkan, saya Dini Grisha Putra, dan dalam recording ini saya akan menjelaskan tentang konversi board game saya, di mana game Asia bernama This War of Mine, dan saya konversi mekanik bagian eksplorasi dan scavengingnya dalam bentuk board game multiplayer antar player satu dan player lainnya, yang mereka akan bertanding untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Oke, jadi di game ini ada beberapa komponen, yaitu tentu saja ada karakter player dan karakter dua player, lalu juga ada dua dadu, dan juga ada tiga jenis kartu, yaitu resource card, container card, special container card, dan urgent container card. Urgent resource card. Lalu juga ada playing boardnya, di mana ada beberapa bukan objek, peta di dalam playing board ini, dan ada uh, peta yang berwarna kuning dan juga berwarna hijau dengan angka-angkanya. Nah, ini apa nanti akan saya jelaskan nanti. Namun kita mungkin buka dulu tentang resource card-nya. Dan dalam resource card ini terdapat pertama yaitu poin dari resource card tersebut. Lalu ada judul resource card-nya, ada nama resource card-nya, komponen di sini, dan juga ada deskripsinya. Dan untuk masing-masing resource card memiliki deskripsi judul yang berbeda. Dan poinnya itu sama. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Namun untuk semua resource card itu poin-poin masing-masingnya di antara itu ada poin yang 1, ada 3, ada 5, 7, dan juga 10. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang container card. Untuk masing-masing container card memiliki beberapa bagian, yaitu seperti judul container card, yaitu sini loot box, dan juga ada deskripsi scavenge, dan juga loot. Bedanya apa? Yang pertama itu adalah requirement yang perlu diselesaikan oleh player sebelum mereka dapat melakukan loot dan mendapatkan reward, yaitu berupa resource card. Dan untuk container card ini ada 13 container card, dan container card ini nanti akan disusun pada playing board sesuai dengan urutan angka di playing boardnya itu sendiri. Lalu ada special container card. Ada 4 special container card, dan special container card ini nanti akan disusun pada peta playing board yang berwarna kuning sesuai dengan urutannya dari yang terkecil dulu sampai ke terbesar. Jadi nanti ke 1, 7, 11, dan juga 17. Dan ini disebut special container card karena mereka memiliki requirement yang berbeda dari container card yang biasanya. Seperti contohnya pada special container card ini, kita bisa mengambil 4 macam resource atau container card ini, dimana untuk mengambil resource-nya kita bukan cuma wait turn, tapi juga meroll dice. Selanjutnya ada urgent resource card. Jadi urgent resource card ini berisi pertama tentu saja judul, dan juga setelahnya ada deskripsi dari urgent resource card itu sendiri. Dan urgent resource card ini diambil player pada awal permainan untuk menentukan card apa yang mereka dapatkan yang bisa mendapatkan bonus poin. Contohnya, jika kita memiliki urgent weapon urgency card ini, maka setiap resource card seperti weapon part atau juga broken pistol card itu akan mendapatkan bonus poin. Itu saja untuk kartu-kartu dalam permainan ini. Dan victory condition dalam game ini yaitu jika kita berhasil mendapatkan poin yang lebih banyak dari lawan ketika turn terakhir telah selesai. Jadi mungkin kita akan mulai dulu gamenya. Untuk demo kali ini saya buat maksimal turnnya 20. Pada game aslinya turn maksimalnya itu ditentukan oleh player sendiri, bisa dari 10 sampai 50. Dan untuk setupnya seperti pada tampilan ini. Dan untuk pertama-tama player melakukan batu gunting kertas untuk menentukan urutan permainan mereka.
Dan kemudian mereka akan men-shuffle semua deck card yang mereka miliki. Lalu kita mulai dengan mengurutkan kontainer dan special container card pada playing boardnya. Jadi yang pertama, untuk urutan pertama 1 berwarna kuning, artinya kita masukkan special container card, lalu kita buka. Lalu setelahnya kita masukkan container card untuk yang hijau. Kita teruskan lagi. Oh, maaf. Oke. Jadi ketika semua container card telah disusun, selanjutnya kita masing-masing player akan mengambil urgent resource card. Jadi untuk saya kayak mengambil ini, dan di sini sesuai deskripsinya bahwa ini ada semacam role play gitu. Jadi untuk misi saya dalam game ini yaitu mendapatkan resource card berjenis parts. Jadi seperti resource card parts itu akan mendapatkan bonus 3 poin, dan juga resource card weapon parts akan mendapatkan bonus 3 poin. Ini akan saya simpan pada inventory saya. Lalu musuh juga akan mengambil resource card-nya sendiri. Saya akan taruh sini. Masing-masing player tidak diperbolehkan untuk melihat resource card atau origin resource card musuhnya, dan harus stay hidden lah. Tapi untuk demo ini mungkin saya akan buka juga untuk lawan musuh untuk semacam menunjukkan bagaimana mekaniknya sendiri. Oke, jadi yang pertama saya akan pilih bahwa saya karakter yang ini, yang bagian kiri berwarna hitam, dan musuh akan memainkan karakter berwarna putih. Jadi untuk permainannya, ketika setupnya ini sudah selesai, maka player sudah bisa mulai memainkan game-nya. Jadi untuk turn pertama, player bisa melakukan scavenging karena mereka sudah spawn di container card sendiri. Namun mereka juga bisa bergerak ke satu peta sebelah kiri atau kanan, atau ketika mereka misalnya berada di peta yang di dekat peta dengan background tangga, mereka bisa naik secara vertikal jika mereka berada di ujung tangga. Misalnya di sini saya berada di ujung tangga, maka saya bisa langsung naik ke peta di atasnya. Tapi kalau saya berada di sini, saya tidak bisa, karena ini bukan di ujung tangga. Player hanya bisa bergerak satu peta setiap turn-nya, namun mereka bisa menggunakan sprint, yaitu mereka dapat bergerak 3 sampai 3 peta, misalnya dari 1, 2, 3, atau 1, 2, 3 dalam satu turn. Namun ada limit untuk melakukan sprint, yaitu 2 sprint per game. Oke, jadi saya akan demokan untuk turn pertama. Saya akan langsung melakukan scavenge, yaitu wait 1 turn. Dan saya harus membilang kalau saya akan melakukan scavenge pada musuh saya. Dan musuh saya juga melakukan hal yang sama. Jadi turn pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk turn kedua. Untuk turn kedua, saya telah mengumumkan bahwa saya melakukan scavenge, jadi saya harus menunggu pada turn tersebut, dan musuh juga harus menunggu pada turn tersebut karena mereka juga melakukan scavenge. Jadi kita langsung ke turn ketiga. Di turn ketiga, karena saya sudah menyelesaikan requirement scavenge, maka saya mendapatkan reward loot, yaitu draw one random resource card. Jadi saya akan draw 1 resource card. Saya buka, ternyata saya dapat resource card komponen. Saya simpan pada inventory saya. Lalu karena ketika saya mendapatkan reward, kan ini turn ketiga, mendapatkan reward itu tidak termasuk aksi. Jadi
saya bisa bergerak leluasa. Dan saya ingin bergerak sprint untuk mendapatkan container card school bag. Jadi saya bergerak 1, 2, dan 3. Sini saya kurangi sprintnya jadi 1. Lalu musuh, karena ini mereka masih wait turn, kan turn ketiga tadi dia turn pertama bilang scavenge, turn kedua waiting, turn ketiga sekarang harus waiting juga. Dan saya juga ingin melakukan scavenge. Ketika saya sudah sampai di peta ini, saya langsung bilang saya akan melakukan scavenge. Turn ketiga. Dan sekarang ke karakter saya dulu, karena tadi urutannya saya dulu yang melakukan aksi baru dia. Yaitu saya menunggu scavenge, jadi sekarang udah sekarang masuk waiting turn pertama. Dan untuk musuh, mereka udah melakukan scavenge, jadi mereka draw 2 random resource card. Oh ya, dan untuk counter card yang sudah selesai dilakukan scavenge, maka akan dibalik. Dan di sini musuh ingin bergerak ke arah saya, jadi mereka juga melakukan sprint, yaitu 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Dan ini turn 4. Sekarang turn kelima. Turn kelima, saya melakukan scavenge, dan musuh bergerak ke arah saya. Ketika musuh bergerak ke arah saya, ini dia ingin melakukan combat, ingin menyerang saya. Untuk apa? Untuk bisa mencuri resource yang saya miliki. Jadi dia langsung melakukan combat, dan ketika saya sedang scavenge dan saya terserang, maka saya otomatis juga masuk ke combat. Dan combat ini bagaimana? Yaitu masing-masing pemain itu melakukan roll dice dengan 2 dice, dan mereka yang memiliki poin tertinggi akan memenangkan combat tersebut. Jadi contoh, misalnya saya di sini roll dice, saya dapat 4, lalu musuh mendapatkan 4 juga, maka harus diulang. Sini saya 3, dan musuh 4. Berarti musuh yang menang. Ketika mereka menang, maka saya harus mereka dapat mengambil 1 resource card yang saya miliki secara acak. Jadi misalnya saya punya lebih dari 1 ya, misalnya segini ya, saya acak, lalu saya balik, lalu mereka harus memilih resource card tersebut. Di sini karena saya cuma punya ini, maka resource card komponen ini diambil oleh mereka. Dan di sini saya balikin lagi dan saya shuffle. Lalu karena saya kalah skala combat, maka saya harus berhenti di di panel card ini selama 2 turn. Lalu karena turn kelima selesai, kita turn ke-6. Turn ke-6, musuh bergerak. Oke, tadi kurangi sprintnya. Bergerak ke 1 peta. Dan udah. Dan sini saya menunggu turn ke-7. Musuh bergerak lagi ke bawah. Dan saya masih menunggu. Dan sekarang turn ke-8. Karena saya sudah 2 turn berhenti, maka sekarang saya melakukan saya ingin menjauh dari musuh biar saya nggak terkena combat lagi. Saya ingin melakukan sprint. 1, 2, 3. Maka saya sudah tidak bisa melakukan sprint lagi. Dan musuh tadi sudah melakukan attack, jadi kurang juga attack ya. Musuh melakukan gerakan lagi ke counter card ini dan ingin melakukan scavenge. Lalu sekarang turn ke-9, saya bergerak mendekati loot box ini, dan musuh harus menunggu 1 turn lagi. Turn ini dia masih menunggu. Sekarang turn 10, saya kesini, musuh menunggu. Turn 11, saya harus menunggu ini karena saya ingin scavenge, dan musuh karena sudah menunggu 2 turn, maka dia bisa mengambil 2 random resource card. Dan karena dia sudah mengambil, maka dia ingin bergerak ke special container card. Dan di sini dia ingin
dia ingin melakukan steal, yaitu requirement dari steal tersebut. Karena ini special content card, jadi ini nggak menggunakan metode scavenge atau loot. Untuk melakukan steal, dia harus mengambil 4 random resource card dan harus menanyakan ke musuhnya memilih antara angka 1, 3, 5, 7, atau 10. Dan jika salah satu angka tersebut sama dengan poin yang resource card yang dia barusan ambil, maka semua resource card yang dia miliki harus dimasukkan kembali ke deck resource card dan di shuffle. Artinya ini risky. Kalau dia pengen ngambil lebih banyak, maka kemungkinan saya bisa menebak angka poin dari resource card yang diambil semakin besar. Namun karena dia orangnya suka resiko, dia tetap ngambil 4 random resource card. Jadi 2, 3, 4. Lalu saya harus memilih antara angka 1, 3, 5, 7, atau 10. Saya milih angka yang paling pasti 1, jadi saya milih 1. Lalu kita lihat kartunya apa aja. Ternyata ada 1. Jadinya dia harus mengembalikan semua resource card-nya dia ke dalam resource deck. Dan di shuffle. Oke, sekarang ke turn 12. Turn 12 saya sudah, oh ya, ini sih tutup juga. Turn 12 saya udah nunggu 1 turn, jadi saya bisa mengambil 1 resource card. Saya mendapatkan jewelry. Lalu karena saya sudah mengambil, saya bisa bergerak 1 aksi. Lalu musuh juga bergerak 1 aksi. Lalu ke turn 12, saya bergerak lagi ke sini. Lalu musuh, dia masih bisa melakukan sprint 1 kali. Jadi dia melakukan sprint lagi. 2, 3. Dan ini melakukan scavenge. Turn 14, saya karena ini ada di tangga, di ujung tangga, jadi saya bisa langsung naik dan saya langsung melakukan scavenge. Dan musuh karena sudah melakukan scavenge, maka dia harus menunggu 2 turn. Jadi turn ini dia menunggu. Turn 15, aku menunggu, dia menunggu. Turn 16, dia sudah bisa mengambil loot-nya. Dan dia ingin bergerak ke sini. Sprintnya tadi sudah selesai, maka masing-masing player nggak bisa sprint lagi, dan saya harus menunggu. Lalu turn 17, akhirnya saya selesai menunggu, saya bisa loot 2 random resource card. Tadi dia juga mengambil 2 random resource card. Saya bergerak sini dan musuh bisa bergerak sini. Lalu turn ke 18, saya bergerak sini dan melakukan melakukan scavenge, dan musuh ingin bergerak menuju saya. Turn 19, saya masih menunggu musuh naik, dan turn terakhir ya ini. Terus saya mengambil 1 loot, 1 resource card, dan bergerak sini dan musuh bergerak sini. Oke, jadi turnnya sudah selesai dan kita bisa mulai menghitung poinnya. Jadi untuk saya, jika saya mendapatkan resource card part atau weapon part, saya mendapatkan bonus poin. Artinya poin ini ditambahkan dengan poin bonus. Tapi saya tidak mendapatkan satupun resource card yang sesuai dengan requirement-nya, jadi saya tidak mendapatkan bonus poin. Lalu saya langsung tambahkan saja di sini 7 tambah 1 tambah 1 tambah 5, 12 tambah 2, jadi 14. Lalu untuk musuh, kita buka. Saya 14. Musuh di sini dia memiliki urgent resource card weapon urgency, karena ceritanya mereka sedang diserang oleh bandit. Jadi mereka mendapatkan bonus poin jika mengambil weapon part. Dan 2 weapon part ini maksudnya maksimal bonus poin yang diberikan untuk resource card-nya itu sendiri. Jadi mereka cuma punya ini, jadi ini 1, terus ini 3. Tapi karena ini weapon part-nya sudah cocok sama requirement pada weapon urgency, maka ditambah 3 lagi. Jadi 6, 1, 7.
Jadi musuh punya 7, saya punya 14. Artinya saya memenangkan untuk game ini. Itu saja demo dari board game inspirasi dari This War of Mine, dan terima kasih.